Ada yang ngelidik saya, Pak. Cuma namanya saya diem aja, nggak enak hati. Ya saya hanya marah, Pak. Saya ngeliat mama kayak gitu, kasihan. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Keterbatasan fisik tidak membuat Eno mengeluh dan bermalas-malasan dalam hidupnya. Wanita 30 tahun ini dengan mantap melangkahkan kakinya berjualan sate kerang keliling desa. Berharap rupiah yang Tuhan telah berikan kepada hambanya. Berjalan sambil berlutut seperti ini adalah hal yang biasa dilakukannya. Kaki-kakinya harus mampu melewati jalan berbatu desa ini dengan beban menopang tubuh serta jualan di tangan kanannya. Berteriak keliling kampung menjadi cara jitu menarik rasa penasaran para pembelinya. Tidak lupa sambil menawarkan dagangannya guna menjemput asa yang Tuhan telah siapkan dari tangan para pelanggannya. Enok pun mematok harga setiap satu buah sate kerang buatannya Rp1.000. Ada yang ngelidik saya, Pak. Cuma namanya saya diem aja, nggak enak hati. Ya saya hanya marah, Pak. Meski ia sudah terbiasa hidup tanpa tangan kiri dan juga kaki yang tumbuh tidak normal, namun kerap saja ia sering mendapat hinaan atas kekurangan tubuhnya. Bahkan kondisi tubuhnya yang pendek dan kecil ini sering dijadikan bahan ejekan orang-orang yang jahil. Sakit hati sudah pasti dirasakan Rani setiap mendengar ejekan itu. Saya ngeliat mama kayak gitu, kasihan. Namun berkat pesan sang bunda untuk sabar dan tidak membalas dan lebih memilih untuk diam. Kadang di rumah ada yang cekin, tapi gitu orang bisa ngerjain pekerjaan rumah aja sama jualan. Meski tak selalu dagangannya laris manis di kampung, Enok tetap bersyukur atas apa usaha yang telah dilakukannya. Meski ia sadari bahwa rupiah tidak banyak yang bisa ia bawa pulang, itu artinya ia pun harus menghutang pada warung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau ada sisa paling buat makan. Kalau masih nggak ada sisa paling buat jualan gitu, Pak. Makan paling utang dulu ke warung.
Apa nok? Suku kerang teh. Kerang si mentah atau si mateng? Mentah. Pira. Lewu. Untuk mendapatkan kerang yang segar dan juga masih baru, Enok harus berjalan sepanjang 2 hingga 3 kilo dari rumahnya. Kekurangan fisik tidak menjadi penghalang untuk memperoleh kerang yang murah harganya. Ya, orang nggak mampu, Pak. Namanya ngurusin anak 2, penghasilan suami kurang. Terus penghasilan suami nggak mencukupi. Kadang dapet, kadang enggak, Pak. Dua kilogram kerang yang dihargai Rp10.000 dari pengepul adalah bekal untuk ia gantungkan harapannya di hari ini. Sudah lebih dari 6 tahun Enok berjualan sate kerang. Baginya cara ini cukup untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk membuat sate kerang dibutuhkan bahan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, serta kerang yang sudah direbus ini. Selain itu dibutuhkan tambahan buah pala yang telah disangrai. Dengan hanya mengandalkan satu tangan, segala kesulitan bisa ia lalui. Selagi Enok menghaluskan bumbu-bumbu, Rani pun membantu sang bunda mengupas kerang-kerang dari kulitnya. Harus hati-hati, salah sedikit saja kerang bisa rusak bentuknya dan tidak dapat diolah menjadi sate. Masak bumbu sampai tercium bau harum. Masukkan kerang dan aduk-aduk hingga tercampur rata. Karena memiliki nutrisi tinggi dan kandungan omega 3, wajar saja kerang dinikmati anak-anak maupun orang dewasa. Bila sudah 5 menit, kerang siap untuk ditiriskan. Penambah cita rasa di sate buatannya ini, Enok membutuhkan kelapa dalam masakannya. Kelapa yang telah diparut perlu disangrai untuk menjadikannya seperti serundeng. Namun tak ada patokan khusus. Bila warna berubah menjadi kecoklatan, itu tandanya kelapa sangrai ini telah matang. Bila serundeng ini sudah matang, Enok melakukan tahap selanjutnya. Ia perlu menumbuk kelapa sangrai menjadi lebih halus. Kekurangan fisik membuat Enok harus berhati-hati agar kelapanya tidak tumpah. Kesulitannya nyangrai kelapa, Pak. Nyangrai kelapa digoreng sampai kering, sampai ditusukin, terus sampai keliling. Terakhir, masak kerang yang telah tercampur bumbu dengan serundeng. Aduk-aduk sampai warnanya berubah kecoklatan. Sekali produksi, Enok mampu menghasilkan sate kerang hingga lebih dari 50 tusuk.
Secercah harapan terpancar dari raut wajah Enok dan Rani. Melalui tusukan sate kerang yang mereka buat dengan jerih payah hari ini, pundi-pundi rupiah bisa mereka dapatkan. Bagi Enok yang mengalami kekurangan secara fisik, tentu akan membutuhkan tenaga ekstra dalam mengolah pangan dari daerah Banten, Jawa Barat. Kemiskinan dan kondisi tubuhnya yang berbeda dari orang pada umumnya menjadi tolok ukur kesabaran atas apa yang Tuhan berikan. Untung saja, Enok memiliki Rani, anak pertamanya, yang siap sedia membantu saat tubuh ini tidak mampu bekerja. Kalau jualan sekampung sendiri aja, abis aku nggak kuat jalannya, kena kondisi saya, mana nggak punya kaki. Dari situ saya nggak kuat jalannya. Cacat pada tangan dan kaki sejak kecil tetap disyukuri oleh Enok. Baginya memiliki buah hati serta suami yang setia menemaninya adalah kado terindah dari Sang Pencipta bagi dirinya. Aku seneng, aku bahagia punya anak, punya suami, yang punya suami kasih sayangnya penuh, yang kasih sayangnya lebih dari semuanya. Kurang kasih sayangnya mbak saya, dia nggak berani ninggalin saya. Nelayan di Kampung Kapuran, Desa Bandang, Kecamatan Karangantu, Kabupaten Serang, Banten, Jawa Barat, terkenal dengan sentra penjualan kerang. Beragam jenis kerang ada di sini. Untuk membuat sate kerang, jenis kerang hijau banyak dipilih karena harganya yang ekonomis dan kemudahan mengolahnya dibanding kerang jenis lainnya. Kerang hijau berkembang biak dengan baik di kawasan teluk maupun mangrove, sehingga nelayan perlu menyelam bila laut tidak sedang surut. Selain menggunakan jaring, kerang hijau dapat dicari di bebatuan atau menempel kayu. Nelayan di sini bisa mendapatkan kerang hingga lebih dari 20 kg per harinya. Agar kerang dapat dibuka dengan mudah, ia harus direbus terlebih dulu. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk membuat kerang terbuka dari cangkangnya. Itu pertanda kerang siap ditiriskan. Selain menyediakan kerang yang masih ada cangkangnya, di kawasan ini juga menyediakan kerang yang sudah dikupas. Meski tersedia kerang yang sudah dikupas, Enok lebih suka membeli kerang yang masih ada cangkangnya. Tentu saja untuk penghematan. Asep Misna atau biasa dipanggil Asep merupakan suami dari Enok. Tidak cuma kemiskinan yang menjadi ujian, Asep juga dititipkan Tuhan seorang istri yang kondisi tubuhnya berbeda dari orang kebanyakan. Berat memang, tetapi inilah tanggung jawab yang harus ia pikul sebagai kepala rumah tangga. Ya disebut bahagia sih, emang bahagia. Setelah misalkan ngelihat keturunan, ya kan, ya segitu ya Allah ya ngasih yang lebih bagus ya kan.
ibunya kayak begitu juga, tapi ya Allah yang ngasih keturunan itu emang bagus-bagus. Alhamdulillah di situ tuh Pak. Ya bahagialah, bahagia. Karena ya nggak ada hambatan apa-apa. Meski penuh dengan kekurangan, namun Enok merupakan istri yang sempurna bagi Asep. Karena ialah yang mengerti kondisi dirinya. Bahkan rasa sayang Asep tak pernah berubah, meski kondisi fisik menjadi kekurangan sang istri tercinta. Kemiskinan membuat Asep tak bisa mengobati penyakit istrinya tercinta. Emang dia baik, kasih sayang yang penuh sama saya sampai punya anak 2. Nggak kurang kasih sayangnya sama saya. Dia nggak berani ninggalin saya jauh karena kondisi saya begini. Sebagai kepala rumah tangga, Asep memang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Selain menjadi nelayan, Asep juga memiliki keahlian membetulkan mesin kapal yang ia pelajari otodidak. Walaupun bayarannya tidak menentu, Asep tetap bersyukur atas rezeki yang Tuhan kasih. Kalau di mesin itu, kalau kita ngikut di perahu yang kita ikutin ke laut, kadang-kadang hanya ngebantuin aja Pak. Hanya ngebantuin aja. Kalau misalkan ada yang nyuruh, ya itu emang diupah. Ya itu juga ya seikhlasnya. Enggak misalkan ya beresnya sekian, enggak. Jadi seininya aja. Pekerjaan sebagai nelayan bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia kerap meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Satu hari itu waktu itu cuma 35.000 Pak. Satu hari itu kotor, makan sendiri, ya semuanya sendiri. Ya paling sisanya itu satu hari itu 20.000 atau 15.000 satu hari. Sisanya dibawa ke rumah itu. Untuk itu sebelum ia pergi melaut selama 1 minggu, Asep kerap membantu pekerjaan di rumah. Memandikan anak laki-lakinya Wahyu adalah salah satu bentuk pengabdiannya kepada sang istri. Waktu seminggu di rumah, ia manfaatkan sebaik-baiknya, mencurahkan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Saya punya makan gitu, nggak merasa malu, biasa aja. Rani 12 tahun dan Wahyu 2 tahun. Kelak, merekalah penerus keluarga Enok dan Asep. Meski memiliki ibu yang kekurangan secara fisik, namun keduanya lahir dengan kondisi tubuh yang normal. Sebagai anak tertua, Rani pun sadar untuk selalu membantu Enok di rumah. Tak ada rasa beban. Justru bagi Rani, membantu sang ibu adalah baktinya pada orang tua yang sudah membesarkannya. Saya punya makan gitu, nggak merasa malu, biasa aja. Ia pun memiliki cita-cita mulia. Suatu saat bisa membalas jasa orang tua dengan memutus rantai kemiskinan lewat usaha Rani. Saya pengen punya cita-cita jadi
dokter, pengen diterusin sekolahnya, biarin bisa ngobatin mama kalau lagi sakit. Asep dan keluarga kecilnya tinggal menumpang di rumah nenek sang istri. Kemiskinan menjadi alasan Asep dan istrinya untuk diizinkan tinggal di rumah sementara ini. Ada rasa khawatir bila suatu saat nanti Asep, Enok, serta kedua anaknya harus pergi dari rumah ini. Ia tak memiliki harta apapun selain kedua buah hatinya. Ya kadang-kadang ya kalau lagi sendiri, kalau misalnya lagi habis salat tuh ya, habis salat kita ya berdoa lah gitu. Kadang-kadang saya nangis sendiri itu Pak. Ya karena yang nggak bisa yang bahagiain anak dan istri saya ini. Dapat menjalani hidup pada satu hari ini adalah berkah dan rahmat dari Sang Pencipta bagi manusia, termasuk Enok dan juga Rani. Makan dengan dagangan yang tak laris hari ini adalah hal biasa yang dimakan oleh Rani dan juga sang adik. Baginya ia bisa mengisi perut yang keroncongan walau tanpa sang suami pergi melaut adalah sebuah syukur yang tak dapat dipungkiri. Enok pun beruntung. Kedua anaknya tak pernah menuntut makanan yang harganya sulit dijangkau kantong. Sebagai bentuk pengertian anak pada orang tua. Baginya, belajar jika untuk menjadi bahagia itu tidak harus dilakukan secara mewah. Ada sebuah mimpi yang sangat ingin Enok dan suaminya raih, yaitu bisa terus mengupayakan segala cara agar buah hatinya bisa terus mengenyam bangku sekolah demi masa depan yang cerah. Harapan yang terbesar mudah-mudahan ada rezeki bisa nyekolahin Rani tinggi sampai sekolahnya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.